itu ada yang berbeda. Nabi Muhammad biasanya beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, tapi kali ini genap 20 hari, 20 malam, tak beranjak dari Masjid Nabawi. Di samping mihrab, sebuah tiang yang hingga hari ini dikenang sebagai tiang sarir, menyimpan jejak tidurnya. Alas dari anyaman pelepah kurma yang meninggalkan bekas di pundak beliau. Mengapa justru di ujung usia, pilihan zuhud dan durasi ibadah bertambah? Mengapa kurban di Mina tak berhenti pada 2 ekor kambing, melainkan 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri? Rangkaian tanda itu seperti bisik-bisik rahasia. Sebuah pamit yang elegan, sebuah pelajaran terakhir, dan sebuah cinta yang tak pernah menagih balas, kecuali agar kita menjaga salat, menolong yang lemah, dan pulang dengan nama yang bersih. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Malam turun perlahan di Madinah, menetes di atas kubah dan halaman Masjid Nabawi. Biasanya para sahabat paham ritme Ramadan Nabi. 10 hari terakhir adalah puncak pengabdian. Namun tahun itu, tahun yang akan mencatatkan haji wada, sesuatu berubah. Rasulullah memilih iktikaf 20 hari, 20 malam tak keluar dari masjid. Berita itu menyebar di lorong-lorong kota. Orang datang lebih awal, pulang lebih larut, membawa tasbih dan harapan yang entah mengapa terasa lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Di dekat mihrab, para sahabat menunjuk sebuah tiang di sisi kiri, tiang sarir. Di sanalah menurut riwayat tempat tidur sederhana Nabi diletakkan. Bukan kasur empuk, bukan permadani tebal, melainkan anyaman pelepah kurma yang meninggalkan jejak di pundak beliau. "Biarlah aku tetap di atasnya," kata beliau, saat ada yang menawarkan alas lebih lembut. Pemandangan itu memaksa mata untuk menunduk. Sederhana bukan gaya, melainkan keputusan sadar tentang apa yang penting dan apa yang bisa dilepas. Iktikaf memperpanjang sunyi. Malam-malam Ramadan berisi bacaan yang panjang, doa yang sangat pribadi, dan renungan yang menembus ke inti. Sahabat bergantian menatap ruang di antara rumah dan mimbar. Raudah min Riyad al-Jannah yang terasa makin sakral. Setiap ayat yang turun dari bibir Nabi terdengar seperti gemericik air di tanah kering. Setiap sujud adalah tanda tangan pada perjanjian agung. Hidup yang dihabiskan untuk yang maha hidup. 20 hari itu bukan angka, melainkan kalimat tanpa suara yang mengajarkan. Jika cinta makin dekat pada pamit, ibadah justru bertambah, bukan berkurang. Kontrasnya menyentuh. Kita yang kerap menawar waktu untuk Tuhan, memilih kasur lebih lama, menukar subuh dengan alasan, berhadapan dengan sosok yang pundaknya berbekas oleh tikar kurma. Bekas itu bukan romantika, ia adalah bukti. Bukti bahwa kebahagiaan tidak datang dari empuknya alas, melainkan dari beningnya niat. Di beranda masjid, seorang sahabat berbisik pada yang lain. "Ada yang aneh tahun ini, bukan?" Yang ditanya mengangguk, tapi dunianya sibuk mencari padanan kata untuk rasa yang tak bernama. Haru, cemas, sekaligus damai. Malam ke-20 mendekat seperti detik yang berjalan di dada. Di sepanjang serambi, lampu-lampu minyak membentuk garis cahaya yang lembut. Seorang anak kecil tertidur di pangkuan ayahnya. Seorang pedagang menutup buku catatan, menahan air mata yang tak jelas sebabnya. Dan di tengah semua itu, Rasulullah tetap pada ritmenya. Berdiri lebih lama, rukuk lebih tenang, sujud lebih dalam. Iktikaf ini bukan sekadar memperbanyak hitungan malam. Ia adalah penegasan arah, bahwa tiap sisa waktu adalah kesempatan memadatkan makna. Besok setelah Ramadan berlalu, tanda-tanda akan kian terang. Tapi malam ini, cukup kita belajar satu hal. Kesederhanaan bisa menjadi kalimat paling tegas dalam bahasa cinta. Di ujung malam, angin membawa wangi tanah yang baru disapu. Seorang sahabat mengangkat wajahnya menatap tiang sarir yang diam, seolah menyimpan rahasia. "Mengapa 20?" pikirnya. Pertanyaan itu akan menemukan jawabnya perlahan, melalui langkah-langkah ke Mina, melalui sembelihan yang tak biasa,
melalui khutbah di mimbar dan bisik di telinga Fatimah. Namun untuk sekarang biarkan tanya itu menggantung, karena tanya yang baik seperti doa akan menuntun kita pada pintu-pintu yang benar. Pagi merekah di Madinah dengan angin yang lembut menyapu halaman Masjid Nabawi. Setelah malam-malam panjang iktikaf, para sahabat melihat sesuatu yang tak pernah berubah. Kesederhanaan Nabi Muhammad yang begitu terang, bahkan ketika tanda-tanda perpisahan mulai terasa. Di dekat mihrab, pandangan kembali tertumbuk pada tiang sarir, penanda sunyi yang menyimpan cerita. Di bawahnya, alas tidur dari anyaman pelepah kurma pernah diletakkan. Bekasnya pernah tampak di pundak yang mulia, bukan luka, melainkan pelajaran. Saat ada yang menawarkan kasur yang lembut dan permadani yang tebal, beliau menjawab pendek dan tenang, "Biarkan aku tetap di atasnya." Jawaban yang ringan, namun menimpa hati seperti batu yang jatuh ke telaga. Kesederhanaan itu mengoreksi cara kita menilai nikmat. Kita biasa membayangkan kebahagiaan sebagai kumpulan benda dan kenyamanan. Namun di Raudah yang suci, definisi itu runtuh. Kebahagiaan adalah ketaatan yang lurus, bukan kain yang halus. Kebahagiaan adalah hati yang lapang, bukan bantal yang tinggi. Para sahabat menyadari, bekas anyaman di kulit beliau adalah tulisan yang mudah dibaca siapapun. Ketika tujuan adalah Allah, alas yang keras pun menjadi hamparan yang lembut. Dari sinilah narasi hidup Rasul menjadi lebih jernih dari sekadar kisah. Ia berubah menjadi cermin, dan setiap orang yang menatapnya melihat kekurangannya sendiri dengan jelas. Di serambi masjid, seorang pedagang yang biasa menghitung laba tiba-tiba menutup buku catatannya. Ia teringat malam ketika ia menawar-nawar rakaat witir karena lelah. Di sudut lain, seorang pemuda yang biasa mencari alas paling empuk untuk tidur menurunkan gengsi di dadanya. Masjid Nabawi hari itu terasa seperti sekolah tanpa papan tulis. Pelajarannya ditulis di pundak seorang manusia yang paling dicintai. Ini bukan romantisasi kemiskinan. Ini penataan ulang nilai. Rasul memiliki akses untuk memilih empuk, namun beliau memilih cukup, agar umat paham perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Di antara percakapan lirih, topik kembali pada keanehan tahun ini. Iktikaf 20 hari. Ada yang menebak, mungkin karena ingin lebih lama di rumah Allah sebelum berangkat haji. Ada yang mengingat sabda-sabda tentang keutamaan malam-malam akhir. Ada yang diam, takut menafsirkan terlalu jauh. Namun semua sepakat, durasi yang bertambah selaras dengan sikap yang semakin sederhana. Seperti seseorang yang menyiapkan koper paling ringan untuk perjalanan paling jauh, beliau membersihkan beban dunia dengan cara yang paling elegan. Mengurangi, merapikan, memaafkan, dan menegakkan ibadah. Di balik semua itu, tersembunyi logika hati. Ketika umur menipis, kualitas harus menebal. 20 hari bukan sekadar angka yang ganjil bagi kebiasaan. Ia adalah penekanan tebal di kalimat yang sama: salat, zikir, tilawah, dan sabar. Kata-kata ini kelak akan muncul lagi di khutbah dan wasiat, namun di tahap ini, ia disampaikan lewat contoh hidup. Dan contoh selalu lebih keras dari suara. Menjelang zuhur, sinar matahari menembus kisi-kisi jendela, menari di lantai yang bersih. Seorang sahabat menatap tiang sarir lebih lama dari biasanya, seolah menunggu ia berbicara. Di kepalanya, satu kalimat wajar menghampiri. Seandainya aku bisa sesederhana itu. Ia tahu, keinginan saja tidak cukup. Tapi ia juga tahu, tiap langkah kecil menuju sederhana adalah bagian dari cinta. Esok atau lusa, langkah-langkah itu akan diuji di Mina, di hadapan unta-unta yang berderap, di bawah takbir yang menggema. Untuk sekarang cukuplah jejak pada pundak itu menjadi peta, mengantar kita dari nyaman yang menidurkan, menuju cukup yang membangunkan. SEO Nabi Muhammad, iktikaf 20 hari, Masjid Nabawi, tiang sarir kesederhanaan Rasul, Haji Wada, pelajaran zuhud, Raudah, teladan Nabi, kurban 63 unta. Setelah 20 malam iktikaf, udara Madinah terasa berbeda. Tidak ada tanda langit berubah warna, tidak ada firman baru turun dari langit,
tapi para sahabat merasakan sesuatu yang halus, seperti rasa rindu yang belum sempat diucapkan. Di antara rumah dan mimbar terbentang jarak pendek yang menyimpan makna panjang. Rasulullah pernah bersabda, "Ma baita wa mimbari raudatun min riyad al-jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Ucapan itu dulu terdengar seperti metafora. Kini, setelah malam-malam panjang iktikaf, kalimat itu terasa seperti penanda jalan menuju akhir perjalanan. Di sisi rumah tempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan air wudhu dan menanti salam Nabi setiap pagi, kini suasananya lebih sunyi. Rasulullah lebih banyak berdiam, tenggelam dalam zikir dan tafakur. Tidak banyak kata keluar dari lisannya kecuali doa dan istighfar. Para sahabat yang berjaga di serambi masjid kadang mendengar beliau berbisik lembut dalam sujudnya, menyebut nama Allah dengan nada yang penuh rindu, seolah berbicara dengan kekasih yang akan segera dijemputnya. Tiang-tiang masjid yang dulu menyaksikan gelak dan tanya para sahabat, kini menyerap keheningan yang sulit dijelaskan dengan bahasa. Di waktu-waktu antara duha dan asar, Rasulullah keluar sejenak dari ruang iktikaf untuk menatap sekeliling masjid. Tatapannya lembut tapi dalam, seperti seseorang yang sedang berpamitan tanpa mengatakan apapun. Para sahabat menunduk hormat. Tak seorang pun berani bertanya. Hanya Sayyidina Ali yang sesekali menatap wajah beliau, mencoba membaca arah isyarat di balik ketenangan itu. Ia tahu, kebiasaan Rasul berubah bukan tanpa makna. Tapi ia juga tahu tidak setiap tanda boleh dibuka sebelum waktunya. Di hari ke-20 menjelang maghrib terakhir Ramadan, suasana masjid semakin khidmat. Nabi duduk di dekat tiang sarir, memandang ke arah mihrab, lalu ke mimbar kayu yang dibuat dengan tangan para sahabat. Di antara dua titik itu, dunia dan akhirat terasa berdekatan. Di satu sisi rumah tempat beliau bersama keluarga. Di sisi lain, mimbar tempat beliau menyampaikan wahyu dan petunjuk bagi umat. Dua ruang ini memuat dua cinta. Cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah. Dan di antara keduanya, berdirilah Nabi sebagai jembatan. Ketika malam itu berakhir, Ramadan pun usai. Masjid Nabawi dipenuhi suara takbir, namun di hati para sahabat, gema itu bercampur dengan rasa yang tak bernama. Rasulullah keluar dari tempat iktikaf, menatap umatnya satu persatu, tersenyum, lalu mengangkat tangannya berdoa. Tidak ada khutbah panjang, tidak ada nasihat baru, hanya tatapan yang menembus batas waktu. Seolah ingin berkata, tugas ini belum selesai tapi sudah kuserahkan pada kalian. Hari-hari setelah Ramadan berjalan tenang, namun di balik ketenangan itu, tanda-tanda perubahan mulai tampak. Nabi lebih sering memandang ke arah Ka'bah, berbicara lembut tentang perjalanan haji yang akan datang. Beberapa sahabat mendengar beliau menyebut kata wada, perpisahan, dalam doa malamnya. Mereka belum berani bertanya, tapi hati mereka mulai bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Dari iktikaf yang memanjang, dari bekas anyaman di pundak, kini menuju panggilan yang lebih jauh. Panggilan untuk berhaji, panggilan untuk menuntaskan amanah. Dan di antara rumah serta mimbar itu, tempat yang disabdakan sebagai taman surga, dunia masih menyimpan hening yang tak terjelaskan. Seolah seluruh ruang menahan napas menunggu kalimat terakhir dari manusia paling mulia di bumi. Bulan Syawal tiba, udara Madinah mulai menghangat, dan wajah Rasulullah tampak tenang meski tubuhnya mulai tampak letih. Setelah 20 hari iktikaf di bulan Ramadan, beliau kini lebih sering berbicara tentang perjalanan besar menuju Makkah. Para sahabat mengira ini hanya perjalanan haji biasa, sebuah ibadah yang sudah diwajibkan beberapa tahun sebelumnya. Namun cara Nabi menyiapkannya terasa berbeda. Ada kehati-hatian dalam setiap perintah, ada kelembutan dalam setiap nasihat, seolah beliau tengah menyiapkan bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan terakhir bersama umat yang dicintainya. Pada suatu sore di Masjid Nabawi, Nabi memanggil para sahabat terdekat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali hadir di sana.
"Wahai manusia," sabda beliau, "kita akan menunaikan haji." Suara itu menggetarkan hati yang mendengarnya. Para sahabat saling berpandangan, sebagian meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Dalam pandangan mereka, ucapan itu sederhana, namun batin mereka seakan menangkap sesuatu yang dalam. Suatu pesan pamit yang terbungkus dalam kalimat biasa. Sejak malam itu, persiapan dilakukan dengan penuh cinta dan kehormatan. Setiap unta, setiap tali pelana, setiap air zam-zam yang dipersiapkan, terasa mengandung makna ibadah yang lebih besar dari sekadar ritual. Ketika iring-iringan berangkat dari Madinah menuju Makkah, matahari terbit dengan sinar yang lembut, seperti memberkati setiap langkah. Rasulullah memimpin rombongan besar itu, diikuti lebih dari 100.000 sahabat. Udara padang pasir membawa gema takbir, tahlil dan lantunan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Suara itu menggema di bukit-bukit batu, menyatu dengan suara angin, membentuk simfoni spiritual terbesar dalam sejarah umat manusia. Di tengah barisan, beberapa sahabat melihat Nabi menunduk lama, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di matanya tersirat kerinduan yang sulit ditafsirkan, kerinduan kepada rumah yang jauh lebih abadi daripada Ka'bah yang akan ia kunjungi. Sesampainya di Makkah, beliau menunaikan tawaf dengan khidmat. Setiap langkahnya perlahan, setiap doa diucapkan dengan getar yang dalam. Ketika menyentuh Hajar Aswad, para sahabat melihat air mata menetes di pipi beliau. Tidak ada kata selain tasbih yang keluar, tapi semua yang menyaksikan tahu, air mata itu bukan sekadar tanda haru, melainkan isyarat akan pertemuan yang semakin dekat dengan sang pemilik Ka'bah. Di Arafah, beliau berdiri di bawah matahari terik, menyampaikan khutbah yang kelak dikenal sebagai khutbah wada, khutbah perpisahan. Di hadapan ribuan sahabat, beliau menegaskan, "Aku telah sampaikan risalah, aku telah tunaikan amanah." Suara beliau bergetar namun tegas, dan para sahabat menjawab serempak, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan." Dalam khutbah itu beliau menanamkan pesan terakhir tentang kesucian darah, kehormatan manusia, dan pentingnya menjaga amanah. "Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan takwa," ucap beliau. Kata-kata itu menggema hingga ke relung hati setiap pendengar. Di akhir khutbah, beliau menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, saksikanlah." Seolah pada saat itu, dunia berhenti berputar untuk menghormati satu kalimat suci yang menandai sempurnanya misi kenabian. Ketika sore tiba, angin padang Arafah menjadi saksi betapa semua umat terdiam dalam tangis. Tak ada yang tahu bahwa itulah kali terakhir mereka mendengar suara Rasulullah di tanah suci. Haji itu disebut Haji Wada, haji perpisahan, sebutan yang sederhana, namun kelak menjadi simbol dari sebuah babak terakhir kehidupan Nabi yang penuh kesempurnaan dan kasih sayang. Dan di antara gema takbir dan doa yang melangit, cahaya matahari mulai condong ke barat. Seorang sahabat berbisik pelan, "Barangkali setelah ini, tak ada lagi haji bersama beliau." Ucapannya tenggelam dalam haru. Mereka belum tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan kata "selamat tinggal" itu akan menemukan maknanya yang paling menyentuh. Di lembah Mina yang sunyi setelah gema takbir Idul Adha memudar, Rasulullah berdiri di tengah barisan unta yang berderet rapi. Hari itu matahari memancar lembut, namun suasana terasa berat dan penuh haru. Para sahabat menatap beliau dengan takjub dan kagum. Meski tubuhnya sudah mulai tampak lemah, semangat ibadahnya justru semakin besar. Biasanya setiap tahun beliau berkurban 2 ekor kambing, satu untuk dirinya dan satu untuk umatnya. Tapi tahun itu berbeda. Dengan tangannya sendiri, beliau menyembelih unta, bukan 2 atau 10, melainkan 63 ekor. Tepat sebanyak umur beliau saat itu. Setiap kali unta rebah, Rasulullah menunduk berdoa, menyebut nama Allah dengan suara lirih namun tegas. Para sahabat membantu memegang tali dan menyiapkan pisau.
tapi beliau tetap yang mengucap takbir pertama. Bismillah, Allahu Akbar, terdengar berulang kali, menggema di lembah Mina seperti musik suci. Tidak seorang pun dari mereka memahami maknanya saat itu. Hanya ada rasa kagum bercampur heran. Mengapa angka 63? Mengapa beliau berhenti tepat di jumlah itu, lalu menyerahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib untuk disempurnakan menjadi 100? Semua terasa seperti isyarat, namun belum seorang pun berani menanyakan rahasianya. Ketika sembelihan ke-63 selesai, darah-darah suci itu mengalir seperti tinta sejarah yang menulis babak terakhir kehidupan seorang nabi. Beliau berhenti, tersenyum lembut kepada Ali lalu berkata, "Sempurnakanlah wahai Ali." Ali melanjutkan hingga genap 100 ekor dan Rasulullah duduk bersandar di batu kecil memandangi unta-unta yang sudah disembelih. Di matanya ada cahaya lembut yang sulit dijelaskan. Bukan lelah, bukan kesedihan, tapi ketenangan seorang yang telah menunaikan janji. Di hadapan para sahabat, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari umat Muhammad." Beberapa bulan kemudian, barulah para sahabat mengerti maknanya. Setelah Rasulullah wafat, mereka mengenang kembali peristiwa di Mina itu. Ali bin Abi Thalib tersadar pertama kali, lalu menyampaikan dengan suara berat, beliau berhenti di angka 63. Karena setiap tahun kehidupannya diisi dengan kurban. Tidak ada 1 tahun pun yang kosong dari ibadah dan pengorbanan. Maka terungkaplah rahasia agung itu. 63 ekor unta adalah simbol dari 63 tahun penuh pengabdian, tahun-tahun yang tak pernah kering dari kasih dan pengorbanan untuk umat. Peristiwa itu menjadi pelajaran abadi, bahwa hidup bukan tentang panjangnya umur, tetapi tentang bagaimana setiap tahun diisi dengan pengabdian. Rasulullah tidak ingin ada satu pun bagian hidupnya yang berlalu tanpa makna, tanpa kurban. Itulah cara beliau menutup riwayat dunia, dengan memberi teladan bahwa setiap napas bisa menjadi ibadah, setiap tahun bisa menjadi persembahan untuk Allah. Ketika malam turun di Mina, suasana menjadi sunyi. Di kejauhan, api unggun sahabat-sahabat berkelip seperti bintang yang jatuh di lembah. Rasulullah berdiri menatap langit, matanya memandang ke arah bintang-bintang yang bertebaran. Mungkin saat itu beliau sudah tahu bahwa waktu di dunia akan segera berakhir. Tapi yang beliau tinggalkan bukanlah kesedihan, melainkan jejak yang abadi. Jejak seorang manusia yang hidupnya diisi dengan cinta, kerja keras dan pengorbanan yang tak berhenti. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, di lembah itu, unta-unta rebah dan darahnya mengalir ke tanah suci. Para sahabat terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan ibadah terakhir Nabi yang agung. Kurban yang bukan hanya untuk Allah, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Beberapa minggu setelah Haji Wada, tubuh Rasulullah tampak semakin lemah. Meski wajahnya tetap bercahaya, setiap kali beliau berjalan menuju masjid, langkahnya tampak berat, namun suaranya tetap lembut dan penuh kasih. Para sahabat mengira kelelahan itu hanyalah sisa perjalanan panjang ke Makkah. Namun di balik senyum tenang itu, ada luka lama yang kembali terasa. Luka yang berasal dari bertahun-tahun sebelumnya di medan Khaybar. Luka yang datang bukan dari pedang atau panah, tetapi dari racun yang menetes pelan di tubuh beliau, mengendap bersama kenangan masa perjuangan. 3 tahun sebelum peristiwa Haji Wada di benteng Khaybar, kaum Yahudi pernah mengundang Rasulullah untuk makan bersama. Mereka ingin menunjukkan seolah-olah telah berdamai. Mereka bertanya kepada para sahabat, bagian mana dari kambing yang paling disukai Nabi? Mereka mendengar bahwa Rasulullah menyukai bagian kaki depan kambing. Maka disiapkanlah hidangan itu. Namun tanpa sepengetahuan para sahabat, bagian itu telah dilumuri racun yang paling mematikan. Saat santapan dihidangkan, beliau mengambil sepotong kecil dan mengunyahnya. Belum sempat ditelan, Jibril alaihi salam datang memperingatkan, "Ya Muhammad, makanan itu beracun." Seketika Nabi memuntahkan kembali potongan itu.
tapi sebagian kecil racun sudah terlanjur terserap bersama air liurnya. Seorang sahabat yang ikut makan lebih dahulu langsung meninggal di tempat. Namun Rasulullah selamat, meski sejak hari itu rasa sakitnya datang dan pergi. Racun itu tidak membunuhnya seketika, tetapi berdiam-diam, menunggu waktu yang telah ditentukan Allah. Dalam sabdanya beliau pernah berkata, "Aku masih merasakan sisa-sisa sakit akibat racun yang dulu aku makan di Khaybar." Para sahabat yang mendengarnya menunduk, tak sanggup menatap wajah beliau. Mereka tahu kata-kata itu bukan keluhan, tetapi tanda kesempurnaan, bahwa Allah ingin menutup kehidupan Rasul bukan hanya sebagai penutup para nabi, tetapi juga sebagai syahid, mati dalam perjuangan, bukan di atas ranjang kemewahan. Sakit kepala yang datang setelah itu semakin sering. Kadang beliau terbangun di malam hari, memegang pelipisnya, lalu berwudu dan salat. Air wudu itu membasuh wajah yang menahan nyeri, dan setiap kali menunduk, para sahabat tahu beliau sedang menaklukkan rasa sakit dengan sabar. Aisyah radhiyallahu anha, yang setia mendampingi, sering mendapati keringat dingin di dahi Nabi. "Rasulullah," katanya dengan cemas, "apakah ini sakit yang berat?" Beliau menjawab pelan, "Sakitku seperti dua orang di antara kalian." Tapi di balik kalimat itu, Aisyah tahu, kesabarannya seperti 1000 orang yang digabungkan menjadi satu. Meski tubuhnya lemah, Rasulullah tetap memimpin umat dalam salat, tetap memberi nasihat, tetap menanyakan keadaan orang miskin dan tawanan. Tidak ada satu pun keluhan yang keluar dari lisannya. Hanya sesekali, saat para sahabat memijat bahunya, mereka merasakan kulit yang mulai kehilangan tenaga. Namun mata beliau masih sama, teduh dan penuh kasih. Dalam diamnya, Allah sedang mengajarkan pada dunia bahwa kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Hari demi hari berlalu, setiap kali rasa sakit datang, beliau tidak meminta kesembuhan, melainkan keridaan. Di hadapan para sahabat, beliau berkata, "Jika Allah ingin menyempurnakan nikmat bagi seorang nabi, maka ia memberinya 2 kemuliaan, penutup kenabian dan mati sebagai syahid." Para sahabat terdiam, menahan tangis yang sulit dibendung. Mereka baru sadar bahwa racun Khaybar bukan kutukan, tetapi surat cinta dari langit. Bahwa kematian seorang nabi bukan tanda kekalahan, melainkan penanda bahwa risalah telah sempurna. Dan malam itu, ketika sakit kepala makin berat, Rasulullah memanggil Aisyah. Dengan suara yang nyaris berbisik, beliau berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sisa-sisa racun itu." Lalu beliau tersenyum, senyum yang membuat hati siapapun luluh. Senyum orang yang telah selesai menunaikan amanah senyum. Orang yang sudah melihat pintu surga terbuka di hadapannya. Hari-hari di Madinah terasa lebih senyap dari biasanya. Setelah haji wada dan setelah rasa sakit itu makin sering datang, Rasulullah lebih banyak beristirahat di kamarnya. Namun bahkan dalam keadaan lemah, beliau tetap memikirkan umat. Suatu sore, demamnya naik tinggi hingga beliau sulit berdiri. Aisyah radhiyallahu anha, yang selalu mendampinginya, melihat wajah Nabi memucat, tapi matanya masih bersinar penuh kasih. Para sahabat yang berjaga di depan kamar mulai resah. Waktu salat hampir tiba, sementara Nabi belum juga keluar. Bilal bin Rabah mengetuk pintu lembut. "Wahai Rasulullah, apakah kami akan iqamat?" Dari dalam kamar, suara lemah tapi jelas terdengar. "Perintahkan Abu Bakar agar mengimami salat." Keputusan itu sederhana bagi sebagian orang, namun di baliknya tersimpan isyarat yang besar. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dan paling lembut hatinya, naik ke mihrab dengan air mata menetes. Suaranya bergetar ketika mengucapkan takbir pertama, seolah seluruh langit ikut menunduk. Para sahabat lain menangis pelan, menyadari makna di balik penunjukan itu. Seorang sahabat berkata lirih kepada yang lain, "Jika Rasul menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam kecil, mungkin nanti dialah juga yang akan menjadi imam besar." Tidak ada yang menanggapinya, tapi kalimat itu terpatri di hati mereka semua.
Beberapa hari berikutnya Nabi mencoba memaksakan diri untuk ikut berjamaah. Tubuhnya dipapah oleh dua orang sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan dan Fadl bin Abbas di sebelah kiri. Langkahnya pelan, kaki beliau terseret di lantai, sementara keringat dingin membasahi pelipis. Saat itu Abu Bakar sudah berdiri di depan sebagai imam, tetapi ketika mendengar langkah Rasulullah datang, ia hendak mundur. Nabi memberi isyarat halus agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Lalu beliau duduk di sisi kiri imam, memimpin sholat bersama. Suara Nabi pelan, diikuti oleh Abu Bakar, lalu disambung oleh makmum di belakang. Masjid Nabawi berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada satu pun yang sanggup menahan haru mendengar suara beliau yang kian lemah namun tetap indah. Selesai salat, Nabi duduk sejenak di mihrab memandangi para sahabat. Mereka semua diam, menatap wajah yang mulai pucat namun tetap bercahaya. Dalam keheningan itu, beliau berkata pelan, "Barang siapa yang menjadi imam salat, maka kelak ia akan menjadi pemimpin bagi manusia." Kalimat itu sederhana, tapi para sahabat tahu itu bukan sekadar pesan teknis. Itu adalah penegasan lembut bahwa Abu Bakar bukan hanya imam dalam salat, tapi juga penerus kepemimpinan umat setelah Nabi berpulang. Isyarat ini membuat hati mereka bergetar, antara sedih dan pasrah. Sedih karena tahu waktu itu makin dekat, pasrah karena mereka paham bahwa risalah harus terus berjalan. Di malam berikutnya, Nabi kembali demam. Ketika azan berkumandang, beliau tak lagi mampu bangkit. Dari dalam kamar, beliau mendengar suara Abu Bakar memimpin salat dengan bacaan yang khusyuk. Air mata beliau menetes tanpa suara, bukan karena sakit, tapi karena haru. Umatnya tetap berdiri tegak di saf-saf, menjaga apa yang telah beliau ajarkan. Rasulullah tersenyum tipis dan berkata kepada Aisyah, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku istiqamah dalam salat." Isyarat kepemimpinan itu kemudian menjadi fondasi sejarah Islam setelah wafatnya beliau. Abu Bakar bukan hanya mengimami salat, tapi juga menuntun umat melewati masa paling berat dalam sejarah, masa kehilangan seorang nabi. Semua berawal dari hari itu, dari kamar kecil di samping masjid, dari keputusan sederhana yang syarat makna. Ketika dunia gemetar menghadapi perpisahan, Nabi menegakkan kembali makna kepemimpinan, bahwa pemimpin sejati bukan yang paling kuat berdiri, tapi yang paling ringan memikul amanah. Malam turun di Madinah. Dari balik tirai kamar, Nabi memandang ke arah masjid, tempat umatnya masih menunaikan sholat berjamaah. Suara takbir menggema lembut, berpadu dengan desir angin gurun. Dalam senyum yang tenang beliau tahu, umat ini akan terus hidup. Karena salat dan kepemimpinan telah terjaga, hari Rabu itu terasa berat di Madinah. Udara siang begitu sunyi, seolah menahan sesuatu yang agung akan terjadi. Rasulullah meminta agar beliau dibantu naik ke atas mimbar. Tubuhnya yang lemah dipapah oleh Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas. Setiap langkahnya disertai tatapan haru para sahabat yang memenuhi Masjid Nabawi. Mereka tahu setiap kali Nabi berdiri di atas mimbar, selalu ada wahyu, nasihat, atau keputusan besar. Namun hari itu terasa berbeda. Tak ada wahyu yang turun, tak ada perintah baru, hanya keinginan Rasulullah untuk berbicara langsung kepada umatnya untuk terakhir kali. Beliau berdiri di anak tangga ketiga mimbar, lalu memandang seluruh sahabat dengan mata yang lembut. Senyumnya masih sama seperti dahulu, namun sinarnya memantulkan sesuatu yang lebih dalam. Seperti sinar matahari yang akan terbenam, hangat tapi perlahan memudar. Dengan suara pelan namun tegas, beliau berkata, "Wahai manusia, siapa di antara kalian yang merasa pernah aku sakiti? Datanglah padaku, biar aku balas hari ini." Masjid terdiam. Tidak ada suara selain isak tertahan. Para sahabat saling memandang, tidak percaya dengan kalimat itu. Rasulullah yang selama hidupnya selalu menebar kasih dan memaafkan, kini justru meminta maaf kepada mereka. Beliau menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang pernah aku cambuk punggungnya, ini punggungku.
balaslah sekarang." Suara beliau bergetar. Beberapa sahabat menutupi wajahnya, menahan tangis yang kian deras. Umar bin Khattab menunduk dalam-dalam, sementara Abu Bakar menangis terbuka. Mereka semua tahu, tidak ada manusia yang lebih lembut dan adil daripada Nabi. Tapi inilah kebesaran beliau. Meski tak ada dosa di pundaknya, beliau ingin wafat dalam keadaan tanpa satu pun manusia membawa luka karena dirinya. Tiba-tiba seorang sahabat muda berdiri di tengah jamaah, tubuhnya gemetar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, dulu engkau pernah menepuk perutku dengan ujung tongkatmu saat engkau meluruskan saf perang. Aku merasa sakit karena itu." Rasulullah menatapnya dengan tenang. "Mendekatlah," sabdanya. Lalu beliau membuka kain di perutnya dan berkata, "Inilah perutku. Balaslah sebagaimana engkau merasa sakit dulu." Semua terdiam. Suasana berubah hening hingga napas pun terasa berat. Namun sahabat itu justru mendekat, lalu memeluk Nabi erat dan mencium perut beliau sambil menangis. "Aku tidak datang untuk membalas, wahai Rasulullah," katanya terbata. "Aku hanya ingin kulitku menyentuh kulitmu sebelum engkau pergi." Maka seluruh masjid pecah dalam tangis. Suara Ishak bergema hingga keluar pintu, dan tak ada yang sanggup menahan air mata. Rasulullah tersenyum lembut, lalu memanggil Fadl bin Abbas. "Wahai Fadl," katanya, "bayarkanlah hutangku yang belum sempat aku lunasi." Fadl mengangguk dan mencatat nama orang yang mengaku masih berpiutang. Hanya 3 dirham, tapi Nabi tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan satu pun hak manusia belum ditunaikan. Lalu beliau berkata, "Barang siapa yang memiliki amanahku, kembalikanlah. Dan barang siapa yang memiliki hak atas diriku, ambillah sekarang." Kalimat itu menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Bahkan orang yang paling tegar pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau mengangkat pandangan, menatap para sahabat satu persatu. "Jangan kalian saling menyakiti setelah aku tiada," ucapnya pelan. "Jangan kalian menzalimi satu sama lain, karena aku akan menjadi saksi atas setiap kezaliman di hari kiamat." Suara beliau melemah, tapi setiap kata seperti terukir di dada para sahabat. Dan di akhir khutbah itu, Rasulullah memandang langit, menengadahkan tangannya dan berkata, "Ya Allah, saksikanlah, aku telah sampaikan amanahmu." Kalimat itu menggema di setiap sudut masjid, seolah seluruh udara berhenti berputar untuk mendengar satu kalimat sakral terakhir dari seorang utusan yang sempurna. Hari itu menjadi saksi keagungan yang tidak terulang. Seorang manusia yang paling mulia berdiri di mimbar untuk berpamitan dengan cara yang paling indah. Bukan dengan pidato kemenangan, tapi dengan permintaan maaf dan penyempurnaan hak. Bagi sahabat, itu bukan sekadar khutbah tapi wasiat yang akan mereka bawa seumur hidup. Dan di bawah cahaya senja Madinah, Nabi Muhammad menuruni tangga mimbar dengan langkah yang perlahan. Tak seorang pun tahu, itulah kali terakhir beliau berdiri di sana. Hari-hari setelah khutbah, di mimbar terasa hening di Madinah. Para sahabat masih menyimpan tangis yang belum sempat reda. Namun Rasulullah, meski tubuhnya makin lemah, menunjukkan keteguhan luar biasa. Beliau tetap berusaha keluar dari rumah, menatap kota yang telah menjadi saksi risalah. Suatu pagi yang lembut, setelah matahari naik setinggi tombak, beliau meminta kepada para sahabat untuk menemaninya keluar. "Aku ingin menziarahi saudara-saudaraku," ujar beliau dengan suara yang perlahan. Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Para syuhada Uhud dan penghuni Baqi. Orang-orang yang telah lebih dulu mendahului beliau ke sisi Allah. Rombongan kecil pun bergerak meninggalkan Masjid Nabawi. Rasulullah berjalan perlahan, dipapah oleh Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas. Langkahnya tidak lagi sekuat dahulu, namun setiap gerakan beliau membawa wibawa yang sama. Ketika sampai di kaki gunung Uhud, beliau berhenti sejenak, menatap puncak yang menjulang diam di hadapan mereka. Gunung itu saksi dari luka, darah, dan air mata perjuangan. Di sanalah beliau pernah berdarah, di sanalah para sahabat gugur.
dan di sanalah cinta kepada Islam diuji paling berat. Nabi memandang ke arah tanah lapang tempat para syuhada dimakamkan, lalu mengangkat tangannya. Suaranya bergetar lembut, "Assalamualaikum, ya syuhada Uhud. Semoga kesejahteraan untuk kalian, wahai para syahid. Insya Allah, kami akan menyusul kalian." Para sahabat yang hadir menangis. Ucapannya terdengar seperti salam perpisahan. Bukan hanya doa untuk yang wafat, tapi pesan tersembunyi untuk yang masih hidup. Mereka menatap wajah Nabi, cahaya lembut di matanya seperti menyinari seluruh bukit Uhud. Angin sore berhembus membawa butiran debu yang menari di udara, seolah turut mengucapkan selamat tinggal. Saat itu Rasulullah menatap ke arah gunung dan bersabda, "Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya." Kalimat itu menjadi penutup yang mengharukan. Cinta beliau kepada alam, kepada sahabat, kepada seluruh ciptaan Allah, tetap penuh kasih bahkan di ujung hayat. Setelah dari Uhud, beliau menuju pemakaman Baqi, tempat banyak sahabat dimakamkan. Jalan menuju ke sana tidak jauh, tapi bagi tubuh yang sudah ringkih, perjalanan itu terasa panjang. Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan, matanya basah. Rasulullah berdiri di antara batu-batu nisan sederhana, membaca doa dengan khusyuk. "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin." Beliau mengucap lirih, "Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni negeri kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusul kalian." Setiap kata diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa waktu untuk menyusul itu semakin dekat. Para sahabat mendengarkan dalam diam. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa hanya menunduk menahan isak. Dalam doa panjang itu, Rasulullah tidak hanya mendoakan yang telah wafat, tapi juga memohon agar umat yang masih hidup tetap dijaga imannya. Beliau berdoa agar Allah melindungi mereka dari fitnah dan perpecahan setelah beliau tiada. Angin sore berhembus pelan, menyapu jubah beliau yang berwarna putih kusam. Di bawah cahaya matahari yang mulai condong, bayangan tubuh Nabi memanjang di atas tanah Baqi, seolah menandai garis batas antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah beberapa saat, beliau memalingkan wajah ke arah sahabat-sahabat yang mengiringi. "Mereka adalah saudara-saudara kita yang telah mendahului," sabdanya, "dan aku merindukan saudara-saudaraku yang belum datang." Seorang sahabat bertanya, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Beliau tersenyum, "Kalian adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar Rasulullah sedang berbicara tentang generasi yang akan datang, tentang kita, umat yang lahir berabad-abad kemudian, namun tetap mencintainya tanpa pernah menatap wajahnya. Sore itu, perjalanan kembali ke Madinah terasa sunyi. Di langit, awan bergulung lembut seperti menyelimuti kota yang akan segera kehilangan cahaya utamanya. Rasulullah menoleh ke belakang, memandang Baqi untuk terakhir kali. Di bibirnya ada senyum damai, dan di matanya ada keteguhan yang menenangkan, seolah beliau sudah berdamai dengan waktu. Sebab bagi seorang Rasul, kematian bukan akhir, tapi pertemuan dengan kekasih yang selama ini menjadi arah seluruh sujudnya. Selepas ziarah ke Baqi, kondisi Rasulullah semakin menurun. Tubuh beliau yang dulu kuat kini nyaris tak mampu menahan rasa sakit. Suatu malam Aisyah radhiyallahu anha duduk di sampingnya, menatap wajah Nabi yang tampak pucat namun tetap bercahaya. Rasulullah memegang pelipisnya yang berdenyut dan berbisik lirih, "Wahai Aisyah, kepalaku terasa sangat berat." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil air dari kirbah, kantung kulit yang biasa mereka gunakan untuk menyimpan air, lalu menyiramkannya perlahan ke wajah Nabi. Setiap tetes air itu seolah membawa kesejukan sekaligus kepedihan, sebab Aisyah tahu, rasa sakit itu bukan sekadar demam biasa. Beberapa hari berlalu, Nabi mulai kehilangan kesadaran sesekali. Namun setiap kali sadar, hal pertama yang beliau tanyakan adalah, "Apakah umatku sudah salat?" Aisyah menjawab lembut,
"Sudah, wahai Rasulullah." Kadang beliau meminta untuk dibawa ke masjid agar bisa ikut berjamaah, meski tubuhnya tak lagi kuat berdiri. Maka Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas memapah beliau dari kamar kecilnya menuju mihrab. Kaki beliau terseret di lantai, sementara wajahnya menahan perih. Para sahabat yang melihat pemandangan itu menangis terisak, tapi Nabi tetap tersenyum lembut. Ia tak ingin umatnya melihatnya lemah. Beliau hanya ingin mereka belajar arti istiqamah dari keteguhan seorang Rasul di ujung hidupnya. Suatu pagi, Bilal datang untuk mengumandangkan azan. Ia mengetuk pintu seperti biasa, namun tidak terdengar suara dari dalam. "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh azan?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Aisyah keluar dengan mata merah, lalu berkata pelan, "Azanlah, wahai Bilal." Maka Bilal pun naik dan melantunkan kalimat yang telah menjadi panggilan cinta bagi umat Islam. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tapi suara itu pecah di tengah jalan. Air matanya jatuh, dadanya sesak, sebab ia tahu yang biasanya menjawab azannya dengan langkah menuju mihrab, kini terbaring di kamar kecil, tak lagi mampu keluar. Di sela-sela sakitnya, Rasulullah masih memberi isyarat kepada Aisyah untuk mendekat. Beliau mengangkat tangan lemah dan menunjuk ke arah masjid, seolah berkata, "Jagalah tempat itu." Masjid Nabawi adalah rumah ibadah sekaligus simbol kebersamaan umat. Itulah yang beliau titipkan, lebih dari harta, lebih dari tahta. Beliau menitipkan jamaah karena beliau tahu persatuan adalah kekuatan terakhir umatnya. Saat itu juga Aisyah memahami pesan tanpa kata itu, dan air matanya kembali jatuh, membasahi tangan Nabi yang mulai dingin. Beberapa kali beliau mencoba bangkit untuk berwudu, tapi tubuhnya tak lagi sanggup. Aisyah menuntun, memegang tangannya, dan setiap gerakan wudu disertai bisikan zikir. Ketika air menyentuh wajahnya, beliau menatap langit-langit kamar dan berucap, "Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut." Kalimat itu begitu lembut, tanpa keluh, tanpa protes, seolah beliau sedang menenangkan diri dan menenangkan orang-orang di sekitarnya. Aisyah memegang tangan Nabi erat-erat, dan di antara air mata yang menetes, ia mendengar suara suaminya, gurunya, dan nabinya itu masih berzikir pelan, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tidak ada teriakan kesakitan, hanya ketenangan seorang hamba yang sedang bersiap bertemu Tuhannya. Sore hari, beliau kembali siuman dan meminta agar tabir kamarnya dibuka. Dari balik tirai itu, beliau melihat para sahabat berdiri berbaris dalam salat berjamaah. Abu Bakar menjadi imam. Wajah beliau berseri-seri. Dengan sisa tenaga, beliau mengangkat tangan kecil dan tersenyum. Abu Bakar yang melihat senyuman itu tersentak haru. Sementara para sahabat yang berada di saf belakang menunduk menangis. Nabi menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa beliau ridha, bahwa salat dan kepemimpinan umat telah terjaga. Setelah itu, tabir ditutup kembali, dan senyum terakhir itu menjadi kenangan yang selamanya hidup dalam hati umat Islam. Malam pun turun dengan tenang. Aisyah masih di sisi beliau menggenggam tangan suci itu, mendengar napasnya yang kian pelan. Madinah sunyi, seolah ikut menahan napas bersama kamar kecil di samping masjid itu. Tidak ada yang tahu, hanya malaikat yang sudah bersiap menyambut ruh paling mulia di bumi. Dan di tengah kesunyian itu, Rasulullah masih terus berzikir, suaranya redup namun jelas. "Asyalah, asyalah, jagalah salat, jagalah salat." Pesan terakhir itu bukan sekadar wasiat, tetapi tanda cinta. Sebab bagi beliau selama salat masih ditegakkan, umat ini tidak akan hilang dari rahmat Allah. Hari-hari di Madinah kini diwarnai tangis yang tertahan. Semua orang tahu bahwa Rasulullah sedang melemah, tapi tidak ada satupun yang siap menghadapi kenyataan itu. Di dalam kamar kecil di samping masjid, beliau terbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nafasnya mulai pendek, namun di sela kesakitan, beliau masih menanyakan keadaan umatnya. Apakah mereka telah sholat?
matanya beliau setiap kali tersadar. Aisyah hanya mengangguk sambil mengusap air mata. Di tengah kondisi yang semakin berat, beliau meminta agar putrinya yang tercinta, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, datang menemuinya. Ketika Fatimah masuk, suasana kamar berubah haru. Wajahnya begitu mirip dengan ayahnya, dan setiap langkah yang diambil seakan mengembalikan kenangan masa lalu, saat Rasulullah masih kuat bermain dengan Hasan dan Husain di halaman rumah. Melihat ayahandanya dalam keadaan lemah, Fatimah menunduk menahan tangis. Rasulullah menatap putrinya dengan senyum lembut. Dengan suara lirih beliau memanggil, "Mendekatlah, wahai Fatimah." Fatimah duduk di sisi beliau dan Rasulullah berbisik pelan di telinganya. Tak ada yang mendengar, tapi mata Fatimah tiba-tiba berkaca-kaca, lalu menangis terseduh. Aisyah yang menyaksikan dari dekat tidak ingin mengganggu keintiman ayah dan putrinya itu. Setelah beberapa saat Nabi kembali memanggil Fatimah dan berbisik sekali lagi. Kali ini Fatimah tersenyum, senyum yang lembut, seolah rasa sedihnya seketika berubah menjadi ketenangan. Seusai peristiwa itu Aisyah bertanya dengan lembut, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan ayahmu sehingga engkau menangis lalu tersenyum?" Fatimah menunduk dan menjawab dengan suara bergetar. Beliau berkata kepadaku bahwa ajalnya sudah dekat, dan itulah yang membuatku menangis. Namun beliau juga berkata bahwa aku adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya, dan itu yang membuatku tersenyum. Jawaban itu membuat semua orang di kamar terdiam. Mereka baru sadar, Rasulullah sedang mempersiapkan keluarganya menghadapi perpisahan. Namun tidak dengan kesedihan, melainkan dengan harapan. Beliau tidak mengajarkan putrinya untuk takut pada kematian, tapi untuk menyambutnya dengan cinta, karena kematian bagi orang beriman adalah pintu menuju pertemuan kembali. Fatimah menatap wajah ayahandanya, memegang tangan beliau yang dingin, dan mencium keningnya. "Betapa cepatnya perpisahan ini, wahai ayah," bisiknya. Rasulullah menjawab pelan, "Sabar, wahai Fatimah. Bukankah surga adalah tempat kita bertemu kembali?" Waktu terus berjalan, dan kondisi Rasulullah makin menurun. Namun di sela sakitnya, beliau masih mengingat umatnya. Beliau menatap ke langit-langit kamar, lalu berucap dengan lirih, "Ya Allah, ampuni umatku. Ya Allah, lindungi umatku." Kalimat itu membuat Fatimah kembali menangis. Ia tahu, bahkan di ambang ajal, cinta ayahnya kepada umat tidak berkurang sedikit pun. Beliau tidak berdoa untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang akan datang setelahnya. Mereka yang beriman, namun tak pernah melihat wajahnya. Ketika malam semakin larut, Fatimah masih di sisi ayahnya. Aisyah melihatnya menyisir rambut Rasulullah, menata jenggotnya yang mulai basah oleh keringat. Di antara mereka tidak ada percakapan panjang, hanya tatapan yang berbicara, hanya air mata yang mengalir. Rasulullah kemudian memejamkan mata dan berkata lirih, "Wahai Fatimah, inilah saatnya aku memenuhi panggilan Tuhanku. Jangan bersedih karena engkau akan segera bersamaku." Fatimah menunduk mencium tangan beliau, menahan suara tangisnya agar tidak pecah. Malam itu menjadi malam penuh makna di rumah kecil itu. Antara tangis dan senyum Fatimah tersimpan rahasia besar, cinta seorang anak yang mengerti arti perpisahan, dan kasih seorang ayah yang mengajarkan cara berpamitan dengan tenang. 6 bulan kemudian, benar sebagaimana sabda Nabi, Fatimah menyusul beliau dengan hati yang lapang, membawa senyum yang sama, senyum pertemuan yang dijanjikan di taman surga. Hari Senin pagi menjelang, udara Madinah terasa sejuk dan tenang. Di kamar kecil itu, Rasulullah masih terbaring lemah, dikelilingi oleh istri-istri dan para sahabat terdekat yang bergantian menjaganya. Aisyah radhiyallahu anha duduk di sisi kepala beliau, menggenggam tangan yang mulai dingin, namun masih memancarkan kehangatan luar biasa. Suara zikir lirih terdengar dari bibir Nabi pelan, namun jelas. "Allahumma a'in ala sakarat al-maut." Wajah beliau berseri, bukan seperti orang yang menanggung sakit,
tapi seperti seseorang yang sedang menatap sesuatu yang indah di kejauhan. Saat Aisyah menatap matanya, ia tahu waktu yang dijanjikan telah dekat. Rasulullah memanggil pelan, "Panggillah orang-orangku." Para sahabat satu persatu memasuki kamar. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka berdiri di sekitar beliau, tak sanggup menatap langsung wajah yang telah mereka cintai sejak awal dakwah. Dalam kelemahan itu, Nabi masih menyampaikan kata-kata terakhir yang menjadi wasiat agung bagi umat manusia. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, beliau berkata, "Asyalah, asyalah, jagalah salat, jagalah salat." Kalimat itu diulang 3 kali. Setiap pengulangan membuat dada para sahabat bergetar, karena mereka tahu itulah kunci dari seluruh kehidupan yang diajarkan Nabi. Beliau terdiam sejenak, menatap wajah sahabat satu persatu, lalu melanjutkan dengan nada lirih namun tegas, "Dan jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian, para budak, anak yatim, dan fakir miskin. Jangan zalimi mereka, karena doa orang yang tertindas tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah." Kalimat itu menggema dalam ruang yang kecil, tapi maknanya menembus zaman. Aisyah menunduk menangis sementara para sahabat menutup wajah mereka dengan tangan. Tidak ada yang bisa menahan air mata ketika menyadari bahwa Rasulullah tidak sedang memikirkan dirinya, tetapi masih memikirkan umat, masih memikirkan orang-orang yang sering terlupakan. Beliau kemudian berkata, "Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, karena Allah melaknat kaum sebelum kalian yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai tempat ibadah." Abu Bakar dan Umar yang mendengar itu mengangguk dengan air mata yang menetes. Nabi tidak ingin umatnya tersesat karena cinta yang berlebihan. Cinta sejati, kata beliau, bukan dengan menyembah tempatnya, tapi dengan mengikuti ajarannya. Beliau ingin menjaga tauhid umat ini hingga akhir nafas. Itulah mengapa di tengah detik-detik sakarat, beliau masih mengingatkan agar tidak ada pengagungan yang berlebihan selain kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian beliau berbisik, hampir tak terdengar, namun Aisyah yang paling dekat mendengarnya. "Aku memilih pertemanan tertinggi, Ar-Rafiq Al-A'la." Kalimat itu membuat dada Aisyah sesak. Ia tahu Nabi telah memilih jalan pulang. Dari luar kamar, Bilal memanggil untuk iqamat salat. Namun Rasulullah hanya tersenyum. Ia tidak lagi bisa bangun, dan suaranya perlahan memudar di udara. "Sampaikan kepada umatku agar mereka jangan meninggalkan salat." Lalu beliau mengucapkan Allahumma Rafiqil A'la sekali lagi. Suaranya semakin lembut hingga perlahan berhenti. Keheningan itu begitu panjang seolah waktu berhenti di Madinah. Aisyah menangis terisak, menundukkan wajahnya di dada Nabi. Abu Bakar yang berdiri di pintu kamar segera memahami, lalu menutup mata beliau dengan tangannya sendiri sambil berbisik, "Engkau telah kembali kepada kekasihmu, wahai Rasulullah." Tangis pun pecah di seluruh kota, dari masjid hingga ke lorong-lorong, dari rumah-rumah sahabat hingga ke pasar. Hanya terdengar satu kalimat, "Rasulullah telah wafat." Namun di balik duka itu ada cahaya yang tak pernah padam. Wasiat Nabi tidak berakhir di kamar kecil itu. Ia terus hidup di setiap rakaat yang didirikan, di setiap tangan yang menolong orang lemah, di setiap hati yang menjaga tauhid dan persaudaraan. Itulah makna sebenarnya dari pesan terakhir beliau, salat sebagai tiang agama dan kasih sayang sebagai jantungnya. Hari itu dunia kehilangan cahaya di bumi, tapi langit mendapatkan kembali sinar yang lebih terang. Nabi Muhammad telah pergi, tapi risalahnya tetap hidup di hati setiap orang yang mencintainya. Di setiap sujud, di setiap doa, nama beliau terus terucap. Sebab cinta yang datang dari kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat dari dunia ke surga. Pagi itu, matahari Madinah naik dengan perlahan, memantulkan cahaya lembut di kubah Masjid Nabawi. Namun di balik ketenangan itu, satu peristiwa besar mengguncang dunia Islam. Rasulullah telah wafat. Suara tangis terdengar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha.
lalu menyebar seperti gelombang yang menghantam seluruh kota. Para sahabat yang mendengar berita itu terpaku, tak percaya, seolah waktu berhenti, udara menebal dan langkah-langkah menjadi berat. Tidak ada yang siap menghadapi kehilangan sebesar itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlari menuju masjid dengan mata merah dan pedang di tangan. Wajahnya tegang, suaranya gemetar antara marah dan tidak percaya. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, akan kupenggal kepalanya, teriaknya lantang di hadapan jamaah. Sesungguhnya beliau hanya pergi menemui Tuhannya, seperti Musa yang diangkat ke langit dan akan kembali kepada kita. Suara itu menggema di antara tiang-tiang masjid. Para sahabat menunduk, menangis tanpa berani menjawab. Mereka mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, tapi tak semua mampu menerima kenyataan bahwa cinta itu kini harus berubah bentuk, dari kehadiran menjadi kenangan, dari pelukan menjadi doa. Di saat suasana kacau, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia baru tiba dari rumahnya di Sun, dan ketika memasuki masjid, wajahnya pucat namun matanya tenang. Tanpa berkata apapun, ia berjalan menuju kamar Aisyah. Di sana tubuh Rasulullah terbujur tenang, dibungkus kain putih. Abu Bakar membuka penutup wajah beliau, lalu menatap sejenak. Ia mencium dahi Nabi dengan penuh cinta, sambil berbisik pelan, "Engkau telah menjadi harum saat hidup, dan tetap harum saat telah tiada. Demi Allah tidak akan ada duka seberat ini setelah engkau, wahai Rasulullah." Air matanya jatuh, namun ia tidak larut. Ia tahu masih ada umat yang harus ditenangkan. Abu Bakar pun keluar menuju masjid. Umar masih berdiri dengan pedang di tangan. Suaranya keras menolak kenyataan. Abu Bakar naik ke mimbar dan mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Dengan suara yang jernih dan mantap, ia membaca ayat dari surah Ali Imran. "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu asy-syakirin." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maka apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian akan berpaling ke belakang? Barang siapa berpaling ke belakang, ia tidak merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Begitu ayat itu dibacakan, seisi masjid terdiam. Suara Umar mendadak lenyap, pedangnya terjatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis. "Demi Allah," katanya lirih, seakan ayat itu baru turun hari ini. Para sahabat lainnya pun menangis, bukan lagi karena kehilangan, tapi karena menemukan kembali ketenangan. Kata-kata wahyu itu menegakkan hati mereka, mengingatkan bahwa risalah tidak berakhir dengan wafatnya pembawa risalah. Cinta kepada Nabi kini harus diwujudkan dengan menjaga ajarannya, bukan dengan kehilangan arah karena duka. Madinah perlahan kembali tenang. Setelah jenazah beliau dimandikan dan dikafani, Abu Bakar, Ali, dan keluarga terdekat menyiapkan pemakaman di tempat beliau wafat, di kamar Aisyah sendiri. Para nabi dikuburkan di tempat mereka wafat, sabda Rasulullah semasa hidup, dan disitulah antara rumah dan mimbar jasad manusia paling mulia itu disemayamkan. Malam turun perlahan, menutup kota dengan selimut kesedihan yang lembut. Tidak ada teriakan, tidak ada keputusasaan, hanya air mata yang jatuh dalam diam dan bisikan takbir yang mengiringi kepergian sang kekasih Allah. Malam itu, Abu Bakar duduk sendirian di serambi masjid, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit Madinah. Ia tahu, tugas belum selesai. Nabi telah pergi, tapi Islam harus terus hidup. Dari peristiwa itu, umat belajar arti sejati dari cinta, bahwa mencintai Rasulullah berarti terus berpegang pada ajarannya, bukan terhenti pada kehilangan jasadnya. Dan di tengah keheningan malam itu, seakan seluruh alam membaca ayat yang sama berulang-ulang, menjadi penenang bagi dunia yang sedang berduka. "Wa ma Muhammadun illa rasul,
Rasulullah telah pergi, tapi cahayanya tetap hidup, menerangi hati setiap orang yang beriman hingga hari akhir. Beberapa hari setelah kabar wafat Rasulullah mengguncang Madinah, suasana kota itu berubah, seolah kehilangan cahaya. Semua menjadi redup, bahkan burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari kini terasa diam. Masjid Nabawi yang dahulu selalu ramai oleh langkah dan suara Nabi, kini berdiri sunyi. Di setiap tiang, di setiap sudut, seolah masih tersisa gema langkah beliau. Dan di antara yang paling merasakan kehilangan itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazin kesayangan Rasulullah. Sejak hari kepergian Nabi, Bilal tidak lagi mampu naik ke menara. Setiap kali ia mencoba mengumandangkan azan, suaranya pecah di tengah jalan. Saat melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dadanya seakan diremas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Baginya, setiap panggilan azan selalu diikuti oleh bayangan Rasulullah keluar dari rumahnya, melangkah lembut menuju mihrab, menoleh dan tersenyum kepadanya. Tapi kini, pintu itu tertutup. Tidak ada lagi yang keluar, tidak ada lagi suara lembut yang menjawab salamnya. Maka Bilal memutuskan untuk berhenti mengumandangkan azan. Ia tidak sanggup lagi berdiri di tempat yang membuatnya ingat pada kehilangan yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Bilal menghadap Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang baru saja dibayat menggantikan Rasulullah. Dengan suara berat ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, izinkan aku meninggalkan Madinah. Aku tidak mampu lagi tinggal di kota ini. Setiap sudutnya mengingatkanku pada beliau." Abu Bakar menatapnya lama, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tahu, cinta Bilal kepada Rasulullah bukan sekadar cinta murid kepada guru, tapi cinta seorang hamba yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk panggilan suci itu. Dengan mata basah, Abu Bakar berkata, "Pergilah wahai Bilal, pergilah di jalan Allah." Maka Bilal pun meninggalkan Madinah menuju Syam, membawa hatinya yang penuh rindu dan kenangan. Tahun-tahun berlalu. Di negeri Syam, Bilal hidup sederhana, terus berjihad dan menyebarkan Islam. Namun di setiap malam, ketika angin bertiup lembut, ia teringat suara Nabi, senyum beliau, dan cara beliau menyapanya dengan lembut. "Arihna biha ya Bilal, tenangkan aku dengan azanmu, wahai Bilal." Kalimat itu selalu menggema di kepalanya, membuatnya menangis setiap kali mengingatnya. Kerinduan itu tumbuh semakin dalam hingga suatu hari, dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, datang menemuinya di Syam. Mereka berkata lembut, "Wahai Bilal, kami ingin mendengar azanmu seperti dahulu, seperti yang pernah kami dengar di masa kakek kami masih hidup." Bilal terdiam lama. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Aku telah bersumpah tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah," katanya dengan suara parau. Namun melihat wajah Hasan dan Husain, dua cucu yang begitu mirip dengan sang Nabi, hatinya luluh. Ia akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan mengumandangkan azan sekali ini saja, untuk menghidupkan kenangan bersama kakek kalian." Maka Bilal kembali ke Madinah, kota yang telah lama ia tinggalkan. Saat ia memasuki masjid, udara seolah menegang. Orang-orang berkumpul di sekitar halaman masjid, wajah mereka dipenuhi haru. Bilal naik ke tempatnya semula, menarik napas panjang, lalu mengumandangkan azan. Suaranya masih merdu meski kini dipenuhi isak dan tangis. Ketika sampai pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang mulai menangis. Tapi ketika ia melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangis itu pecah menjadi jeritan rindu. Semua orang berlari menuju masjid, seolah yakin bahwa Rasulullah akan keluar lagi dari pintu rumahnya. Mereka menangis sambil memeluk tiang, dinding, bahkan tanah di bawah kaki mereka. Madinah hari itu dipenuhi suara tangisan. Bukan tangis sedih semata, tapi tangis cinta, tangis rindu yang menembus waktu. Setelah azan itu selesai, Bilal turun dengan langkah gemetar. Ia memandangi masjid untuk terakhir kalinya. Di wajahnya ada air mata, tapi juga ada senyum damai. Ia tahu cinta itu belum mati,
ia hanya berpindah bentuk, dari kehadiran menjadi kenangan, dari suara menjadi doa. Tak lama setelah itu, Bilal wafat di Syam dalam tidurnya yang tenang, dengan senyum yang sama seperti ketika ia dahulu memanggil umat menuju Allah. Dan sejak hari itu, umat Islam mengingat satu hal, suara Bilal bukan sekadar panggilan salat, tapi gema cinta yang menghubungkan bumi dengan surga. Malam Madinah berangsur tenang setelah masa duka panjang. Namun di hati para sahabat, cinta kepada Rasulullah tak pernah padam. Mereka kerap berkumpul di masjid, menceritakan kembali kenangan bersama beliau, cara beliau tersenyum, nasihatnya sebelum tidur, hingga doa-doa yang diucapkannya setiap pagi. Setiap kisah membawa haru, tapi juga keteguhan. Karena di balik kehilangan itu, tersimpan janji yang membuat mereka bertahan. Janji pertemuan di Haudul Kautsar, telaga Nabi di hari kiamat. Sebuah tempat yang airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari kesturi, dan siapapun yang meminumnya tak akan haus selamanya. Rasulullah pernah bersabda, "Aku lebih dahulu sampai di telaga dan aku akan menunggu kalian di sana." Kalimat itu menjadi penghibur bagi hati para sahabat yang kehilangan. Setiap kali mereka menatap langit malam, mereka membayangkan pertemuan itu di padang mahsyar yang luas. Ketika manusia berdesak-desakan menanti pengadilan, Rasulullah berdiri di sisi telaga, menanti umatnya dengan senyum kasih. Di tangan beliau ada bejana-bejana perak yang bercahaya, dan di wajah beliau terpancar rahmat yang tak tertandingi. Hasan dan Husain sering bertanya kepada para sahabat yang lebih tua, "Apakah kakek kami akan mengenali kami di hari itu?" Mereka menjawab, "Ya, wahai cucu Rasulullah, beliau akan mengenali umatnya dari cahaya wudhu yang bersinar di wajah mereka." Bagi para sahabat, keyakinan itu bukan sekadar harapan, tapi kenyataan yang hidup di dada. Mereka tahu, Nabi selalu menyebut umatnya bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. "Ikhwan, ikhwan," katanya pelan. "Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku." Ketika para sahabat bertanya, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal belum pernah melihatku." Kalimat itu menjadi sumber kekuatan, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi generasi setelahnya, bagi setiap hati yang mencintai beliau tanpa pernah menatap wajahnya. Zaman berganti, namun pesan itu tetap hidup. Para tabi'in dan ulama setelahnya selalu mengingatkan, setiap kali seseorang berwudu, menegakkan salat dan bersalawat dengan hati yang ikhlas, cahaya di wajahnya bertambah. Cahaya itulah yang akan menjadi tanda di hari kiamat, tanda yang membuat Rasulullah mengenali umatnya di tengah jutaan manusia. "Umatku akan datang dengan wajah dan tangan bercahaya karena bekas wudu," sabda beliau. Maka bagi setiap muslim, air wudu bukan sekadar penyuci tapi tanda cinta, tanda yang menghubungkan dirinya dengan Nabi yang belum pernah dilihatnya tapi selalu dirindukannya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebelum wafat di Syam pernah bermimpi melihat Rasulullah. Dalam mimpinya Nabi berkata lembut, "Wahai Bilal, sudah berapa lama engkau tidak datang menemuiku?" Bilal terbangun dengan air mata. Ia tahu, panggilan itu adalah isyarat bahwa waktunya sudah dekat. Ketika ajal tiba, ia tersenyum dan berkata kepada istrinya, "Besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata itu menggema sebagai pengingat bahwa kematian bukan perpisahan bagi orang beriman. Itu hanya jalan pulang menuju pertemuan di telaga yang dijanjikan. Telaga Nabi bukan hanya simbol surga, tetapi juga lambang kasih tanpa batas. Di sana setiap orang yang mencintai beliau akan berkumpul. Mereka yang menegakkan salat di keheningan malam, yang bersabar dalam ujian, yang bersyalawat tanpa pamrih, dan yang menjaga iman meski tak pernah bertemu langsung dengan beliau. Di sanalah rindu menemukan ujungnya, di sanalah air mata kehilangan berubah menjadi kebahagiaan abadi. Dan bagi setiap hati yang mencintai Rasulullah hari ini, yang membaca kisahnya, meneladani akhlaknya,
dan menyebut namanya dalam doa, janji itu tetap berlaku. Suatu hari nanti ketika bumi dan langit telah tiada, kita akan berdiri di tepi telaga itu menunduk dengan haru sementara suara lembut memanggil dari kejauhan, "Umatku, kemarilah." Maka seluruh kerinduan akan terbayar, seluruh cinta akan bersatu, dan di bawah cahaya yang tak pernah padam kita akan minum dari tangan beliau yang mulia sekali dan tak akan haus selamanya. Waktu berjalan pelan setelah kepergian Rasulullah, tapi cahaya yang ditinggalkannya tetap menuntun dunia. Para sahabat yang dulu hidup bersamanya kini memikul amanah besar, menjaga agama ini agar tetap murni. Mereka tahu cinta kepada Nabi tidak berhenti di air mata dan kenangan, tetapi harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga ajarannya, menyebarkan rahmat, dan menegakkan keadilan sebagaimana beliau ajarkan. Di setiap langkah, mereka mengingat pesan terakhirnya, "Asyalah, asyalah, wa ma malakat aimanukum." Jagalah salat dan jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin pertama setelah Nabi. Tangannya gemetar saat menerima baiat umat, bukan karena takut pada kekuasaan, tapi karena beratnya tanggung jawab menggantikan sosok yang tak tergantikan. Dalam setiap keputusan ia selalu berkata, "Aku hanyalah penerus, bukan pengganti." Kalimat itu menggema di antara sahabat, mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan soal kehormatan, tapi pengabdian. Ketika pasukan dikirim, ketika zakat dikumpulkan, ketika perpecahan mulai muncul, Abu Bakar menegakkan satu prinsip. Cinta kepada Rasulullah harus diikuti dengan ketaatan kepada ajarannya. Tidak ada ruang untuk fanatisme buta. Tidak ada tempat bagi cinta yang melupakan akal dan tanggung jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan amanah itu dengan ketegasan. Ia berkata, "Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain darinya, Allah akan menghinakan kita." Kalimat itu menjadi warisan besar, bahwa cinta sejati kepada Nabi berarti mempertahankan nilai-nilai yang beliau bawa, bukan membangun kebanggaan palsu atas nama agama, melainkan menegakkan keadilan, menolong yang tertindas, dan menjaga persaudaraan. Itulah wajah cinta yang bertanggung jawab, cinta yang bekerja bukan hanya berbicara, cinta yang membangun bukan sekadar mengingat. Di sisi lain, para ahlul bait, keluarga Rasulullah, menjaga warisan spiritual dan akhlak beliau dengan keteladanan. Fatimah Az-Zahra, meski hanya hidup 6 bulan setelah ayahnya, meneladani kesabaran dan kesederhanaan. Hasan dan Husain tumbuh sebagai pemimpin pemuda surga, memperjuangkan kebenaran di masa-masa sulit. Para habaib dan keturunan Rasul kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi, membawa ajaran yang sama, rahmat, adab, dan cinta yang tidak memecah tapi mempersatukan. Mereka mencintai Ali tanpa mencaci Abu Bakar. Mereka menghormati Umar tanpa melupakan ahlul bait, karena bagi mereka, seluruh sahabat adalah taman yang subur, tempat tumbuhnya keimanan. Dari generasi ke generasi, umat terus belajar bahwa cinta tanpa pemahaman bisa berubah menjadi fanatisme, dan pengetahuan tanpa cinta bisa menjadi kering. Maka seimbanglah dua hal itu, ilmu dan kasih, keyakinan dan kelembutan. Itulah cara Nabi hidup, dan itulah yang diwariskan kepada kita. Menangis karena rindu adalah ibadah, tapi meneladani akhlak beliau dalam kesabaran dan kejujuran adalah bukti cinta yang sejati. Bila beliau masih hidup hari ini, tentu beliau akan berkata, "Siapa yang mencintaiku, hendaklah ia mengikuti sunnahku." Kini 14 abad telah berlalu. Dunia berubah, peradaban berganti, tapi cahaya Nabi tidak pernah padam. Ia hidup dalam setiap salat yang ditegakkan, dalam setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas, dalam setiap lidah yang melafazkan salawat. Setiap kali seseorang berbuat baik, menahan amarah, memaafkan musuh, atau menolong yang lemah, di sanalah Nabi hadir. Bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam ruh dan teladan.
Itulah makna cinta yang bertanggung jawab. Cinta yang menjadikan kita lebih manusiawi, lebih sabar, lebih dekat kepada Allah. Dan kelak, ketika hari pertemuan itu tiba, ketika umat ini berdiri di tepi telaga Kautsar yang jernih, cinta yang bertanggung jawab akan menemukan balasannya. Di sana Rasulullah akan tersenyum, menyambut dengan tangan terbuka, dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Nikmatlah tempat kesudahan ini. Maka air mata yang pernah menetes di dunia akan berubah menjadi butir kebahagiaan di surga. Itulah akhir perjalanan panjang cinta. Cinta yang dijaga dengan amal, dipelihara dengan iman, dan dibuktikan dengan tanggung jawab.